Товарищи, рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Di sebuah negeri yang membeku oleh salju dan ketakutan, sebuah kekuasaan besar berada di ujung kehancuran. Salju jatuh perlahan. Bayangan istana Tsar memudar. Suara teriakan rakyat menggema di kejauhan. Rakyat kelaparan, tentara membelot, dan di tengah kekacauan itu lahirlah seorang pemimpin yang membawa sebuah gagasan berbahaya. Gagasan yang bisa meruntuhkan dunia lama. Dari pengasingan, seorang pria kembali ke tanah airnya. Tatapannya tajam, langkahnya pasti. Namanya Lenin. Ketika malam di Petrograd semakin dingin, api pemberontakan mulai menyala. Para buruh bergerak, para prajurit bergabung, dan dalam sekali gerpakan, sejarah berubah arah. Ini bukan sekedar revolusi. Ini adalah perubahan besar yang mengguncangkan abad ke-20. Sebuah momen ketika kekaisaran runtuh dan warna merah membanjiri panggung dunia. Istana, senapan, sorak massa, lampu padam, hening. Revolusi dimulai. Inilah kisah ketika rakyat melawan takdir. Inilah revolusi Bolshevik. Sebelum kita menyaksikan berkibarnya bendera merah di Petrograd, Rusia adalah sebuah negeri yang dipenuhi ketegangan. Seperti permukaan es, terlihat tampak tenang namun retak dari dalam. Di balik hamparan salju seolah membekukan waktu, kehidupan rakyat berjalan dalam jurang kesenjangan yang hampir tak masuk akal. Di satu sisi, istana-istananya megah diterangi ribuan lilin. Di sisi lain, pondok-pondok gumal tempat keluarga petani tidur berdesakan demi menghalau dinginnya malam. Kekaisaran Rusia tampak besar dan berwibawa, tetapi struktur di dalamnya rapuh, penuh celah dan kacau. Tsar Nicholas II memerintah dengan keyakinan bahwa kekuasaan absolut adalah kehendak ilahi. Namun dunia telah berubah, dan rakyat tak lagi memandang sang Tsar sebagai pelindung. Mereka melihat sosok penguasa yang tidak kompeten, tak mengenal penderitaan mereka, dan tak mampu mengendalikan negeri yang membentang dari Eropa hingga Asia. Setiap keputusan keliru, setiap kebijakan selalu merugikan rakyat, dan setiap suara rakyat selalu diabaikan. Hal ini memperlebar jurang antara kekuasaan dan rakyatnya sendiri. Perang Dunia I menjadi pukulan mematikan bagi kekaisaran. Tentara Rusia dikirim ke medan perang tanpa persiapan yang matang. Ribuan prajurit tewas bukan hanya di tangan musuh, tetapi kelaparan dan dingin yang membunuh mereka lebih cepat dari senjata. Sementara itu, keluarga mereka di kampung harus bertahan hidup dengan antrian roti yang semakin panjang, harga pangan yang terus naik, dan upah yang nyaris tak berarti. Di pabrik-pabrik, mesin terus berputar, tetapi pekerja semakin frustrasi. Mereka bekerja lebih lama untuk upah yang sangat murah, sementara kehidupan semakin mahal. Suara rakyat yang mengeluh berubah menjadi bisikan tentang perubahan. Bisikan itu kemudian menjadi percikan. Di kota industri seperti Petrograd dan Moskow, tumbuh menjadi api. Bukan hanya ekonomi yang runtuh, moral bangsa pun hancur. Para petani kehilangan harapan, para pekerja kehilangan masa depan, dan para tentara kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin mereka. Semua lapisan rakyat, dari buruh pabrik hingga ibu rumah tangga yang menunggu giliran membeli roti, merasakan bahwa negeri ini sudah kacau dan tidak bisa diselamatkan lagi. Sementara itu,
Para bangsawan dan pejabat tinggi di kekaisaran masih menikmati kehidupan mewah mereka, seolah Rusia baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa. Jarak antara kelas atas dan kelas bawah bukan sekedar ekonomi, melainkan dunia yang sama sekali berbeda. Inilah luka yang membuat Rusia berdarah dari dalam. Di tengah semua kekacauan ini, muncul kelompok-kelompok yang berbicara tentang perubahan, keadilan, dan masa depan baru. Mereka belum memimpin, belum dipercaya sepenuhnya, tetapi ide-ide mereka mulai merayap masuk ke pikiran rakyat kelas bawah. Ide bahwa Rusia tak harus seperti ini, bahwa masa depan bisa dibentuk ulang, bahwa kekuasaan bukan milik satu orang, tapi milik semua. Sejarah jarang berubah dalam satu malam. Tetapi di Rusia, sebelum revolusi meledak, perubahan sudah dimulai jauh sebelumnya. Di kelaparan yang berkepanjangan, di ketidakadilan yang menumpuk, di perang yang tak berkesudahan, dan di harapan kecil yang menyala di hati rakyat yang sudah terlalu lama hidup dalam penderitaan. Dan dari kondisi inilah, sebuah revolusi besar sedang menunggu untuk lahir. Ketika penderitaan rakyat sudah mencapai puncaknya, Rusia bukan lagi negeri yang terluka. Ia menjadi tempat di mana gagasan-gagasan berbahaya menemukan rumahnya. Api revolusi yang kelak membakar seluruh kekaisaran tidak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh pelan, diam, namun pasti di lorong-lorong pabrik, di barak tentara, hingga ruang diskusi rahasia bawah tanah. Semuanya dimulai dari kesadaran baru, bahwa kehidupan tidak harus berakhir dalam kemiskinan, bahwa kekuasaan tidak selamanya berada di tangan yang sama, dan bahwa suara rakyat, sekecil apapun, dapat mengubah arah bangsa. Kesadaran ini berakar dari rasa frustrasi yang tak terhindarkan, frustrasi atas perang, upah yang tidak layak, dan janji-janji penguasa yang tidak pernah ditepati. Dalam situasi inilah muncul tokoh-tokoh yang kelak menjadi simbol gerakan besar. Mereka bukan bangsawan, bukan jenderal, melainkan orang-orang biasa yang berpikir jauh melampaui zamannya. Para intelektual muda mulai menulis pamflet dan mengadakan pertemuan secara rahasia. Buruh mulai menyuarakan aksi mogok meski dipenuhi teror dan risiko. Tentara yang lelah dengan perang mulai mempertanyakan untuk siapa mereka sebenarnya berperang. Dan di antaranya, terdapat kelompok-kelompok yang menyusun ideologi, memperkuat argumen, dan membentuk organisasi. Kaum Menshevik berbicara tentang perubahan bertahap melalui proses politik. Kaum sosialis revolusioner memimpikan reformasi agraria besar-besaran untuk para petani. Namun ada satu kelompok kecil yang suaranya semakin keras, semakin tegas, dan semakin tidak sabar, yaitu kaum Bolshevik. Mereka membawa pesan yang sederhana, namun mematikan bagi kekuasaan tsar, bahwa semua kekuasaan untuk rakyat. Bagi mereka, perubahan tidak boleh menunggu dan tidak boleh dinegosiasikan. Perubahan harus direbut, bahkan jika harus melalui kekuatan massa. Pamflet-pamflet revolusioner yang diselundupkan ke pabrik-pabrik mulai memengaruhi pikiran buruh. Tulisan-tulisan yang berisi kritik terhadap pemerintah disebarkan dari tangan ke tangan, mengalir seperti arus bawah tanah dan perlahan mengikis kekuasaan. Setiap kalimat, setiap seruan, setiap gagasan menjadi pemicu gerakan yang perlahan dirakit oleh rakyat Rusia. Kota-kota besar seperti Petrograd dan Moskow menjadi pusat dari semua aktivitas ini. Di sana, buruh industri berkumpul dalam rapat-rapat rahasia. Mereka membahas kenaikan harga roti, kondisi kerja tak manusiawi, dan masa depan yang tidak jelas dan suram. Di desa-desa, petani mulai menolak pajak dan mempertanyakan hak tanah yang selama ini hanya menjadi milik bangsawan. Dan di medan perang, tentara-tentara muda mulai membayangkan hidup tanpa perintah yang kejam dan tanpa pengorbanan sia-sia. Semua ini perlahan-lahan membentuk jaringan ketidakpuasan nasional yang saling terhubung.
Setiap kelompok dengan caranya sendiri turut menyalakan sumbu yang akan membawa ledakan besar. Rusia menjadi seperti tambang mesiu raksasa, dan setiap hari percikan kecil dari gerakan revolusioner semakin mendekati tujuannya. Pada saat itu, tak seorang pun dapat memprediksi bahwa gerakan kecil di ruang bawah tanah akan menjelma menjadi badai sejarah yang mengguncangkan dunia. Tapi bagi mereka yang terlibat, satu hal jelas, revolusi bukan lagi sesuatu yang mungkin terjadi. Revolusi sudah dimulai, pelan namun tak bisa dihentikan. Dan dari semua sumbu kecil itu, seseorang sedang berjalan kembali ke Rusia membawa api yang akan menyalakan semuanya. Di tengah perubahan yang dialami Rusia, satu nama selalu jadi perbincangan hangat pada revolusioner, Vladimir Ilyich Lenin. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam pengasingan, berpindah dari satu kota Eropa ke kota lainnya, menulis, merencanakan, dan menunggu momen ketika gagasan-gagasannya menemukan panggungnya. Dalam diam, ia selalu memperhatikan setiap perkembangan di tanah kelahirannya, terutama kabar tentang keruntuhan moral, ekonomi, dan politik Kekaisaran Tsar yang kini berada di ujung tanduk. Ketika revolusi Februari 1917 menggulingkan Tsar Nicholas II, dunia politik Rusia berubah drastis. Kekuasaan berpindah ke pemerintahan sementara yang masih rapuh dan penuh dengan perdebatan. Kaum revolusioner mulai membentuk Soviet, yaitu dewan-dewan rakyat yang menjadi simbol kekuatan baru. Namun bagi Lenin, revolusi Februari hanyalah setengah jalan. Baginya perubahan itu tidak cukup. Ia melihat sebuah kesempatan besar, sesuatu yang selama ini ia nantikan. Celah lebar yang memungkinkan gerakan Bolshevik naik ke panggung utama. Sementara pimpinan lain masih merayakan kemenangan, Lenin justru semakin tidak sabar. Ia tahu bahwa momentum revolusi tidak boleh berhenti. Lenin bermaksud memegang kendali atas perubahan yang terjadi di Rusia. Maka dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk kembali ke Rusia, meskipun perjalanan tersebut penuh dengan risiko dan selalu diawasi oleh berbagai negara yang takut akan ideologinya. Perjalanan pulangnya sendiri menjadi salah satu momen paling simbolis dalam sejarah revolusi dunia. Dengan bantuan Jerman yang memiliki kepentingan untuk melemahkan Rusia dalam Perang Dunia I, Lenin diberi izin menumpang kereta yang dikenal sebagai kereta kedap atau Sir-Tren. Ia dan para Bolshevik lain menempati gerbong itu seakan hidup dalam ruang terpisah, sebuah kapsul ideologis yang melaju cepat menuju pusat revolusi. Sepanjang perjalanan, Lenin tidak pernah berhenti bekerja. Ia membaca, berdiskusi dengan sesama pengikut setianya, dan merumuskan rencana apa yang akan ia lakukan begitu tiba di Petrograd. Tidak sekedar pulang, Lenin kembali dengan visinya yang radikal, siap dilemparkan ke tengah masyarakat Rusia yang sudah geram dan putus asa. Ketika kereta itu memasuki stasiun Finlandia di Petrograd, ribuan orang telah berkumpul di peron, membawa spanduk dan menyeriakan namanya. Lenin turun dari kereta dengan langkah yang tegas, pandangannya penuh dengan keyakinan akan menang. Bukan pandangan seorang pengungsi yang pulang, tapi pandangan seorang pemimpin yang merubah sejarah Rusia dan dunia. Di tengah kerumunan, ia menyampaikan pidato singkat, namun meledak-ledak, menegaskan bahwa revolusi belum selesai, pemerintahan sementara tidak bisa dipercaya, dan Rusia harus melangkah menuju revolusi yang lebih jauh, revolusi sosial yang dipimpin kaum pekerja. Seruannya mengguncangkan banyak pihak, termasuk sesama kaum revolusioner yang menganggapnya terlalu ekstrim. Namun bagi rakyat yang sudah muak dengan perang, kelaparan, dan kebohongan pemerintah, kata-kata itu terasa seperti nyala api di dalam kegelapan. Kembalinya Lenin bukan sekedar kepulangan seorang tokoh, itu adalah titik balik yang mengubah sejarah Rusia secara total. Sejak saat itu, impuls revolusioner semakin cepat, semakin kuat, dan semakin tidak dapat dihentikan. Lenin membawa ideologi yang menentang semua aturan lama dan membuka dalam menuju revolusi Oktober. Kereta yang membawa Lenin ke Rusia bukan hanya membawa seorang pemimpin. Ia membawa sebuah ide yang siap meruntuhkan dunia lama dan membangun dunia baru.
Dan begitu ia tiba, sejarah mulai berlari dengan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. In Moscow, meanwhile, thousands of Russian suffragettes celebrate Women's Day in the streets of the city. Like their sisters in the West, they want the right to vote and participate in the nation's affairs. Mostly middle-class and professional women, their demonstration is polite but insistent. They've had enough. Musim dingin awal tahun 1917 menjadi saksi ketika revolusi pertama dimulai. Petrograd, kota industri yang penuh asap, kelaparan, dan kemarahan, menjadi pusat dari sebuah ledakan sosial yang tidak dapat ditahan. Dalam beberapa minggu saja, kekaisaran yang telah berdiri selama lebih dari 3 abad runtuh bukan oleh kudeta terencana, melainkan oleh rakyat biasa yang sudah terlalu lama hidup dalam penderitaan. Semua bermula dari hal yang tampak sederhana, antrean roti yang semakin panjang. Pada akhir Februari, suhu sangat dingin hingga masuk ke dalam tulang, persediaan gandum menipis, dan ribuan orang kehilangan pekerjaan. Para ibu rumah tangga yang selama ini menahan diri, akhirnya tumpah ke jalan memprotes harga pangan yang tak lagi terjangkau. Apa yang dimulai sebagai kemarahan kecil berubah menjadi gelombang massa yang bergerak di sepanjang jalan Nevsky Prospect. Namun yang membuat keadaan benar-benar meledak adalah sesuatu yang tak diduga pemerintah. Para pekerja pabrik bergabung. Mereka menghentikan mesin, mematikan pabrik-pabrik baja, dan turun ke jalan membawa spanduk yang menuntut roti, kedamaian, kebebasan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, suara buruh terdengar lebih keras daripada gemur mesin. Pemerintah Tsar kebingungan. Mereka mengira protes akan padam begitu tentara dikirim untuk mengendalikannya. Tetapi, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Para tentara itu justru menolak menembaki rakyat. Sebagian kecil mulai membelot, lalu jumlahnya bertambah, hingga akhirnya seluruh resimen bergabung dengan demonstran. Kekuatan militer yang selama ini menjaga kekaisaran justru menjadi kekuatan yang menjatuhkannya. Dalam hitungan hari, Petrograd berubah menjadi lautan massa. Bangunan pemerintah dikuasai rakyat, penjara dibuka, dan kekuasaan Tsar di kota itu hilang tanpa satu perintah pun terpenuhi. Di tengah kekacauan itu, satu simbol baru mulai muncul. Para buruh dan tentara membentuk Soviet, yaitu Dewan Rakyat. Dewan ini mengambil alih kota dan memberikan dukungan bagi massa yang selama ini dibungkam. Ketika kabar tentang pembangkangan tentara tiba di Pskov, tempat Tsar Nicholas II berada, sang Tsar menyadari bahwa kekuasaannya tak lagi memiliki sandaran. Ia menandatangani dokumen pengunduran diri pada 2 Maret 1917, mengakhiri kekuasaan dinasti Romanov yang telah memerintah Rusia selama 304 tahun. Sebuah era panjang runtuh dalam hitungan hari. Namun euforia hanya berlangsung sekejap. Pemerintahan sementara didirikan tetapi tidak sepenuhnya didukung oleh rakyat. Mereka masih melanjutkan perang, masih menunda reformasi tanah, dan masih ragu-ragu menanggapi tuntutan rakyat. Sementara itu, Soviet di seluruh Rusia semakin kuat, menjadi pengimbang yang kehadirannya tidak bisa diabaikan. Negeri ini kini berada dalam dualisme kekuasaan yang rapuh. Pemerintahan resmi di satu sisi, rakyat bersenjata yang terorganisir di sisi lain. Revolusi Februari bukan lahir dari rencana matang, tetapi dari tekanan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Dan meskipun pemerintah Tsar runtuh, dasar-dasar masalah tetap membara. Api perlawanan belum padam, justru semakin menyala. Rusia telah memasuki babak baru, tetapi kedamaian masih jauh. Di balik kemenangan rakyat ini, sebuah revolusi yang lebih besar sedang menanti. Dan dalam kekosongan kekuasaan yang menganga, sosok-sosok seperti Lenin dan kaum Bolshevik mulai melihat kesempatan yang tidak akan datang 2 kali. Februari telah mengguncang fondasi. Oktober yang akan mengubah dunia. Revolusi Februari memang menggulingkan Tsar, tetapi itu hanyalah permulaan dari perjalanan panjang menuju perubahan yang lebih radikal. Setelah Tsar Nicholas II turun tahta, Rusia memasuki masa transisi paling kacau dalam sejarahnya.
Pemerintahan sementara yang baru dibentuk berusaha mengambil alih kepemimpinan negeri raksasa ini. Namun mereka menghadapi satu kenyataan pahit. Rakyat menginginkan perubahan yang jauh lebih cepat daripada yang ingin mereka lakukan. Di bawah pemerintahan sementara, perang masih berlanjut. Tentara tetap dikirim ke garis depan. Ratusan ribu nyawa kembali melayang dan kelaparan terus menghantui kota-kota besar. Rakyat yang sudah muat dengan perang mulai mempertanyakan mengapa pemerintah yang katanya baru ini tetap mempertahankan keputusan lama yang merugikan mereka. Dalam kekosongan kepercayaan inilah, suara Bolshevik mulai terdengar lebih kuat dan lebih meyakinkan. Lenin yang baru kembali ke Rusia melalui perjalanan dramatis menggunakan kereta kedap, segera menegaskan tujuan partainya dalam April Disease. Ia menolak kompromi, menolak kerjasama, dan menolak setiap bentuk pemerintahan yang masih memelihara sistem lama. Seruannya lantang dan jelas, semua kekuasaan untuk rakyat. Seruan itu mengguncang dan memecah opini. Namun bagi rakyat yang semakin kehilangan harapan, kata-kata itu terdengar seperti solusi. Sementara itu, konflik di dalam negeri terus meningkat. Kota-kota dipenuhi demonstrasi, rapat-rapat umum, dan bentrokan antara berbagai kelompok politik. Pemerintahan sementara gagal memberikan reformasi tanah, gagal menurunkan harga pangan, dan gagal menghentikan kekacauan. Setiap hari, mereka tampak semakin tidak kompeten, sementara Bolshevik semakin terorganisir. Pada bulan Juli, situasi mencapai puncaknya dalam apa yang dikenal sebagai Hari-Hari Juli, ketika ribuan buruh dan tentara memenuhi jalan Petrograd untuk menuntut kekuasaan bagi rakyat. Pemerintahan sementara menanggapi dengan kekerasan. Kantor-kantor Bolshevik diserbu, banyak pemimpin mereka ditangkap, dan Lenin terpaksa bersembunyi di Finlandia. Pada saat itu, tampaknya gerakan Bolshevik berada di ambang kehancuran. Namun nasib justru berbelok ke arah lain. Pada bulan Agustus, Jenderal Kornilov, komandan Angkatan Darat Rusia, melakukan gerakan yang tampak seperti kudeta terhadap pemerintahan sementara. Retakan dalam pemerintahan semakin melebar, dan dalam keputusasaan, pemerintah meminta bantuan Soviet, termasuk Bolshevik, untuk mempertahankan Petrograd. Kesalahan fatal ini justru membuka jalan bagi kelompok yang selama ini mereka musuhi. Bolshevik memobilisasi buruh dan tentara untuk menahan gerakan Kornilov. Mereka berhasil, dan keberhasilan ini mengubah posisi mereka di mata rakyat. Dari kelompok yang dianggap radikal dan berbahaya, mereka mendadak tampil sebagai penyelamat revolusi. Dukungan bagi Lenin dan partainya melonjak drastis dalam hitungan minggu. Ketika musim gugur tiba, atmosfer politik Rusia berubah total. Pemerintahan sementara kehilangan kendali, Soviet semakin memegang kekuasaan. Di pabrik-pabrik, buruh sudah tidak mempedulikan kebijakan pemerintah dan lebih patuh pada keputusan Soviet setempat. Di garis depan, tentara mulai memilih komandan mereka sendiri. Kekuasaan lama runtuh perlahan bukan dengan satu ledakan, melainkan oleh serangkaian penolakan kecil yang menjadi arus besar. Pada awal Oktober, Lenin yang selama ini bersembunyi kembali ke Petrograd dengan menyamar. Ia yakin bahwa momentum yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ia menulis surat-surat urgensi kepada Komite Bolshevik, mendesak mereka untuk bergerak sebelum momentum hilang. Menurutnya, pemerintahan yang rapuh ini bisa runtuh dengan satu dorongan terakhir. Dan dorongan itu tidak membutuhkan waktu lama. Pada malam hari tanggal 24 Oktober 1917, pasukan-pasukan merah, tentara dan buruh bersenjata di bawah komando Bolshevik bergerak secara terkoordinasi untuk mengambil alih titik-titik penting di Petrograd. Tanpa banyak perlawanan, jembatan, stasiun kereta, kantor pos, bank negara, dan pusat komunikasi dikuasai. Pemerintahan sementara bahkan tidak menyadari bahwa kekuasaan mereka telah runtuh sebelum fajar tiba.
semua jalan kini mengarah ke satu bangunan, Istana Musim Dingin. Disitulah pemerintahan sementara bertahan untuk terakhir kalinya. Dan disinilah, dalam hitungan jam, dunia akan melihat revolusi kedua yang jauh lebih besar dan lebih menentukan. Malam tanggal 25 Oktober 1917 menjadi malam yang mengubah arah sejarah manusia. Petrograd berada dalam keheningan yang tegang, seolah seluruh kota sedang menahan nafas sebelum badai datang. Selama berbulan-bulan, demonstrasi, perdebatan dan bentrokan telah mengguncang Rusia. Tetapi malam itu adalah garis pemisah antara dunia lama dan dunia yang akan dibangun dengan gagasan baru. Istana Musim Dingin, simbol kemegahan dinasti Romanov, malam itu berdiri sendirian, dingin dan mencekam, diterangi cahaya bulan yang tampak pucat. Di dalamnya, pemerintahan sementara yang dipimpin Alexander Kerensky berusaha bertahan meski dukungan semakin menipis. Para menteri berkumpul di ruang besar, suara mereka sumbang, dipenuhi panik yang tak dapat disembunyikan. Mereka tahu bahwa bangsa yang kacau ini sedang bergerak ke arah yang tidak lagi dapat mereka kendalikan. Di luar istana, gelambang merah mulai berkumpul. Tentara merah, buruh bersenjata, dan para pelaut dari Kronstadt bergerak dengan koordinasi yang telah direncanakan dengan matang. Mereka bukan lagi kelompok kecil yang bergerak dalam bayang-bayang, tetapi sebuah kekuatan revolusi yang telah matang dan menemukan momentumnya. Pada malam itu, mereka tidak datang dengan teriakan atau kemarahan. Mereka datang dengan keyakinan bahwa masa depan sedang menunggu untuk mereka bentuk. Aurora, kapal perang besar yang telah menjadi simbol penderitaan dan perlawanan, meluncur di Sungai Neva dengan senjata siap ditembakkan. Awak kapal menunggu perintah yang hanya akan datang sekali dalam hidup mereka. Ketika dentuman meriamnya memecah keheningan malam, suara itu terdengar bukan hanya di Petrograd, tetapi menggema sampai ke seluruh Rusia. Itu bukan ledakan perang besar, tetapi sebuah sinyal bahwa revolusi Oktober telah dimulai. Tentara merah mulai bergerak cepat. Mereka menguasai jembatan, kantor pos, stasiun kereta, dan pusat komunikasi. Semua titik penting yang menghubungkan negara ini diambil alih dalam operasi yang begitu tenang, hingga sebagian rakyat bahkan tidak menyadari bahwa kekuasaan sedang berganti hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Ketika akhirnya pasukan revolusi tiba di depan Istana Musim Dingin, perlawanan yang tersisa hanyalah segelintir kadet muda, suster palang merah, dan penjaga yang kelelahan. Mereka bukan pasukan elit dan bukan penjaga istana yang terlatih. Hanya orang-orang yang mengisi posisi terakhir pada hari paling menentukan dalam sejarah Rusia. Mereka bertahan bukan karena kekuatan, tetapi karena perintah terakhir dari pemerintahan yang sudah hampir runtuh. Pasukan Bolshevik mengepung istana. Beberapa pintu belakang didobrak, beberapa jendela dipecahkan, dan pelataran istana dipenuhi bayangan-bayangan merah yang bergerak seperti arus air yang tak bisa dihentikan. Tidak seperti gambaran heroik yang kelak ditunjukkan dalam film-film propaganda. Penyerbuan ini berlangsung lebih senyap, lebih terukur dan jauh dari pertempuran besar. Sementara itu di Smolny Institute, Lenin menunggu laporan demi laporan. Ia duduk dengan tubuh condong ke depan, wajahnya diterangi lampu kecil. Ia tahu bahwa pada malam itu bukan hanya sebuah bangunan yang akan direbut, tetapi seluruh masa depan Rusia. Di dalam istana, pemerintahan sementara akhirnya menerima kenyataan. Satu persatu, para menteri ditangkap tanpa perlawanan berarti.
Mereka digiring keluar dari ruang besar yang biasanya dipenuhi gemerlap pesta bangsawan. Malam itu, ruangan menjadi saksi bisu pergantian kekuasaan yang tidak lagi bisa ditunda. Ketika pasukan revolusi menaiki tangga besar menuju ruang pemerintahan terakhir, lonceng jam kota berdentang, seolah dunia menandai detik-detik ketika sebuah era lama runtuh. Dalam waktu yang relatif singkat, Istana Musim Dingin jatuh. Tidak ada perang besar, tidak ada benteng yang roboh. Namun dampaknya melampaui peperangan apapun yang pernah terjadi di Rusia. Malam itu, kekuasaan berpindah bukan lewat pedang, tetapi lewat tekad dan koordinasi yang tidak bisa dihentikan. Lenin menerima berita itu dengan kalimat singkat yang kelak menjadi legenda. Kekuasaan ada di tangan Soviet. Dengan jatuhnya Istana Musim Dingin, revolusi kedua telah berhasil. Revolusi yang mengubah struktur kekuasaan, memutus masa lalu dan membuka pintu bagi percobaan sosial politik terbesar yang pernah dilakukan manusia. Oktober 1917 bukan hanya puncak dari perjalanan panjang revolusi Rusia. Ia adalah titik awal dari arah baru sejarah dunia. Dari jalan-jalan yang dipenuhi antrean roti hingga penyerbuan Istana Musim Dingin, revolusi Rusia menggema dengan kekuatan yang besar dan mendapat dukungan dari rakyat, mengguncang dunia lama dan membuka babak baru yang penuh ketidakpastian. Kekaisaran yang sudah lama berdiri runtuh hanya dalam hitungan hari, digantikan oleh pemerintahan Bolshevik yang berani mengubah segalanya. Namun kemenangan ini hanyalah awal. Apa yang dimulai dengan semangat revolusioner segera dihadapkan pada tantangan besar, mempertahankan kekuasaan, membangun negara baru dari reruntuhan, dan menghadapi perlawanan yang semakin intens. Dunia baru sedang dibentuk, meski harga yang dibayar begitu mahal. Namun satu hal pasti, revolusi Rusia telah mengguncangkan dasar-dasar sejarah dan dunia tidak akan pernah lagi sama.